warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK AKP. Perkenalkan, nama saya Naurah Nazifa. Saya selaku guru mata pelajaran di SMK AKP. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat atas bergabungnya peserta didik tahun ajaran 2020-2021 di SMK kami. Oke, di sini saya diamanati untuk membahas sedikit tentang kesadaran hukum. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kesadaran hukum, kita harus tahu apa arti dari kesadaran dan apa arti dari hukum. Kesadaran itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana seseorang dapat memegang kendali penuh atas stimulasi yang terjadi dari internal maupun eksternal. Sedangkan hukum itu sendiri secara garis besar kita dapat artikan sebagai peraturan, sanksi ataupun norma yang dibuat di lapisan masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan. Nah, jadi apa itu kesadaran hukum? Kesadaran hukum itu dapat kita artikan sebagai kesadaran diri untuk menaati dan tunduk terhadap hukum yang berlaku sehingga terciptanya keadaan yang damai. Oke. Dan menurut Sujana Sukanto terdapat beberapa indikator dari kesadaran hukum itu sendiri. Yang pertama adalah tentang pengetahuan hukum. Jadi di sini seorang telah mengetahui bahwa hukum itu ada. Nah, tapi belum bisa mengetahui apa atau belum mengerti apa isi dari hukum tersebut. Lalu indikator yang kedua adalah tentang pemahaman hukum. Nah, pemahaman hukum itu sendiri merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah memahami isi dari hukumnya. Lalu yang ketiga adalah penerapan atau sikap atas hukum yang ada. Nah, itu artinya lebih ke aplikatif. Jadi setelah mengetahui isi dari hukumnya, lalu melaksanakan hukum tersebut. Nah, jika suatu kelompok masyarakat hanya mengetahui tanpa memahami, maka kemungkinan besar masyarakat tersebut tidak akan menjalankan ketentuan hukum yang ada. Sebaliknya, ketika suatu kelompok masyarakat selain mengetahui tapi memahami isi dari hukumnya, maka akan dipastikan masyarakat tersebut akan patuh terhadap hukum. Disinilah peran sekolah sangat berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum, sehingga diharapkan dengan para remaja atau anak-anak yang bersekolah dapat meningkatkan kesadaran hukumnya, di mana sekolah berfungsi untuk mensosialisasikan tentang pemahaman dan isi dari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah undang-undang. Lalu apa saja pelanggaran yang biasanya terjadi terhadap hukum yang ada di kita? Sebenarnya tidak usah berbicara jauh tentang tindakan hukum pidana. Kita ambil contoh kehidupan sehari-hari. Sebagian besar remaja di Indonesia yang usianya di bawah 17 tahun itu sudah mengendarai sepeda motor. Padahal itu termasuk ke dalam pelanggaran hukum dan ini sudah diatur dalam undang-undang. Nah, sekarang jika kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu membahas tentang Undang-Undang Lalu Lintas, di mana orang yang boleh mengendarai kendaraan itu adalah orang yang usianya sudah di atas 17 tahun, di mana mereka sudah bisa mendapatkan SIM A maupun SIM C. Namun faktanya di Indonesia masih banyak remaja-remaja di mana usia yang masih belia atau usia di bawah 17 tahun mereka sudah mengendarai kendaraan bermotor. Nah, disinilah peran penting sekolah untuk lebih parenting atau memberikan penjelasan pemahaman kepada anak bahwa ketika usia belum menginjak 17 tahun, anak di bawah usia 17 tahun itu tidak boleh mengendarai sepeda. Oke, lalu di sini banyak terjadi pelanggaran hukum. Kenapa terjadi pelanggaran hukum? Ini artinya kesadaran manusia atau kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut masih rendah, dan di kalangan remaja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena biasanya
ini mempengaruhi proses perkembangan anak-anak. Ketika seorang anak tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan, penuh dengan kekerasan, maka kesadaran akan menaati hukum pun akan rendah. Sebaliknya, ketika seorang anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, tentram, maka anak tersebut akan lebih demokratis dan lebih menaati peraturan yang ada. Kemudian ada faktor-faktor lain. Contohnya adalah rational choice atau faktor yang berasal dari dirinya. Jadi bisa jadi orang melakukan pelanggaran hukum atau kenakalan itu disebabkan karena dorongan atas atau pilihan dari dirinya. Bisa saja lingkungannya adalah lingkungan yang baik-baik saja, tapi dirinya memilih untuk melakukan pelanggaran. Lalu yang ketiga ada pun faktor labeling. Kalau labeling itu biasanya dipengaruhi oleh orang tua, oleh orang yang dewasa. Anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum atau kenakalan itu biasanya dicontoh. Contoh kecil ketika seorang anak remaja dipanggil sebagai anak yang nakal, maka secara tidak sadar anak tersebut akan berkembang menjadi anak yang nakal. Ketika anak itu berkembang menjadi anak yang nakal, kemungkinan besar ia akan melakukan pelanggaran hukum. Lalu yang ketiga adalah strain. Strain itu adalah faktor yang disebabkan karena adanya tekanan yang besar di dalam masyarakat, contohnya kemiskinan. Bisa saja pada dasarnya orang itu baik, tapi karena harus memenuhi kebutuhan akibat adanya kemiskinan, orang tersebut melakukan pelanggaran hukum demi memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini peran penting sekolah sangat berpengaruh untuk meluruskan dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga siswa dan siswi dapat melaksanakan dan sadar untuk patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana cara untuk mencegah pelanggaran hukum pada remaja atau untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja? Maka yang pertama tentunya faktor lingkungan sangat berpengaruh, di mana kita harus saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang sehat sehingga anak bisa berkembang dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan memunculkan kesadaran diri untuk patuh terhadap lingkungan. Dan yang paling penting adalah faktor dari dirinya sendiri. Jadi di sini kesadaran hukum itu akan berhasil tercapai jika setiap orang memiliki mindset atau pemikiran bahwa hukum harus ditaati. Oleh karena itu di sini saya mengajak kepada peserta didik SMK AKT untuk selalu berpikir positif dan selalu mencari tahu tentang peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, mencoba memahaminya dan mengamalkannya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di kelas. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, jadi kita bisa langsung bertemu